Oke, hari ini kita akan membahas tentang apabila instrumen yang kita gunakan dinyatakan tidak valid atau tidak reliable, apa yang akan kita lakukan begitu. Nah, jadi biasanya dalam uji validitas itu biasanya kita kan masukinnya R hitung, R tabel, sig to toilet dan signifikansinya. Jadi apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Apabila sig to toilet itu lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Ini uji reliabilitas dan uji validitas. Tapi kita hari ini fokus apabila uji reliabilitas dan uji validitas dinyatakan tidak valid, itu apa yang harus kita lakukan? Karena dalam laporan penelitian itu yang disertakan hanya yang valid dan reliable saja gitu. Sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Item pernyataannya ada 7. Ya, kami menggunakan angket. Ingat, validitas itu selalu menyertakan skor. Nah, setelah diisi variabel view-nya, maka kita masuk ke data view. Kita copy, kemudian kita paste. Ya, sebentar, belum tercopy ternyata. Oke. Masuk analyze, correlate, dan ini, kemudian Ctrl A, kita klik tengah, dan klik OK. Maka akan muncul begini. Nah, ini valid, valid, valid. Nah, jadi kalau ada bintangnya itu mesti valid biasanya. Nah, kemudian ternyata item soal nomor 7, jadi di sini menyatakan itemnya. Nah, ini S7 berarti item nomor 7. Itu persen korelasinya 0,1, ya lebih kecil dari R tabel. Kemudian situ toiletnya 0,11, lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Nah, ketika dinyatakan tidak valid, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, cara pertama, kalau saya biasanya ini saya hapus ya, dan dilakukan perhitungan ulang. Ini saya hapus. Cuman ingat di skor total itu dilakukan rumus ya. Jadi ketika ini berubah, yang di nomor 7 dihapus, nanti angkanya juga akan berubah. Kita delete, nah maka akan berubah angkanya. Nah, baru kita lakukan perhitungan ulang. Oke, Ctrl C. Kemudian yang tadi kita hapus agar tidak tumpang tindih dengan hasil yang baru. Ini kita Ctrl A, delete, Ctrl pas. Nah, berhubung tadi soalnya item pernyataannya jadi 6, maka yang ini kita clear dan S7 itu kita ganti jadi skor. Oke. Kemudian kita masuk di sini, masuk lagi correlate dan kita klik ini, langsung kita klik OK. Nah, ini semuanya dinyatakan valid. Nah, begitu ya. Cuman kadang begini, kita hapus soal item nomor 7 ternyata di tempat lain itu berubah menjadi tidak valid. Jadi dihapus lagi. Sehingga muncul yang seperti ini karena dalam lampiran itu biasanya kita menyertakan secara keseluruhan begini. Biasanya mahasiswa itu kadang ada cara kedua, cuman dihapus yang tidak validnya secara langsung di bagian sini misalnya item nomor 6 tidak valid jadi langsung dihapus di bagian sini saja. Ya, itu nanti kadang kalau lagi hoki ya angkanya tidak berubah, cuman kadang bisa berubah ya. Jadi ketika kita hapus yang tidak valid ternyata muncul lagi di item yang lain tidak valid. Itu saya biasa kadang ketemu yang begitu. Nah, untuk reliabilitas juga dilakukan seperti ini. Nah, kalau seandainya banyak yang tidak valid, misalnya dari 7 item ternyata 6 item tidak valid, yang valid cuma satu, ya berarti satu-satunya cara kalau mau jujur harus dilakukan eh, pembuatan soal atau item baru dan disebar ulang segitu. Atau cara kedua itu begini. Kita masukkan lagi angkanya. Nah, ini kita balikin. Cara kedua. Oke.
Cara kedua begini. Nah, ini kan item nomor 7 kan nyatakan tidak valid. Kita masukkan lah ya. 0,159 0,159. Kemudian untuk seek to toiletnya tadi 0,115. 0,115. Anggaplah yang ini tadi kan valid semua dan ternyata di sini tidak valid ya. Karena dalam perhitungan validitas dan reliabilitas kan di bab 4 itu harus valid semua. Kalau tidak mau dihapus, kadang mahasiswa itu begini dia, diganti gitu ya. Nah, diganti misalnya jadi 0,200, kemudian yang ini jadi 0,03. Nah, ini cara curangnya. Jadi ada dua cara, cara jujur yang seperti tadi, kemudian cara curangnya seperti ini. Kelemahannya adalah jika di lampiran kita lampirkan data yang kita dapat, yang data yang ini, kita lampirkan di lampiran, itu kemungkinan besar bakal ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen yang sering menghitung SPSS itu kadang dia tahu ada anomali dalam pengisian data yang seperti ini. Nah, cuman saya kira tidak terlalu banyak yang tahu gitu. Jadi kadang dosen tuh ada yang tahu. Kadang kan ada uji normalitas, data tidak normal diganti gitu. Nah, begitu. Jadi silahkan nanti dilihat-lihat kembali lah, mau cara curang atau mau cara yang jujur. Nah, contohnya yang paling enak itu yang ketahuan itu begini, dalam penghitungan uji deskriptif. Nah, ini kan rank, ini minimum, maksimum, sum, dan mean. Mean ini kan rata-rata gitu ya, rata-rata dari sum dibagi jumlah responden. Nah, kemudian ranks itu didapat dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, itu jadi ada beberapa tabel-tabel di SPSS itu yang didapat berdasarkan perhitungan-perhitungan tabel yang lain. Akhirnya ketahuan. Nah, jadi Anda harus agak berhati-hati kalau menggunakan cara-cara yang curang begitu. Terakhir, kalau menggunakan cara curang, untuk validitas dan reliabilitas menggunakan pergantian angka secara langsung, berarti di lampiran tidak bisa dilampirkan data yang telah didapat. Karena kalau dosen memeriksa, itu pasti ketahuan. Kalau tidak dilampirkan kan tidak bisa dihitung, begitu. Oke, saya kira sekian untuk perhitungan apabila dinyatakan tidak valid dan tidak reliable karena di bab 4 itu harus dipaparkan yang valid dan reliable saja. Caranya begitu, cara pertama dan cara kedua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.